Semua orang ingin berhasil. Semua ingin dipuji, ingin dihargai, ingin di atas. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar siap mulai dari nol? Dari titik di mana tidak ada satupun yang percaya kamu bisa? Itulah awal dari semua perjuangan. Saat kamu punya mimpi, tapi belum punya apa-apa. Saat kamu ingin berubah, tapi realita justru menjatuhkan. Kamu mulai dari bawah, bahkan mungkin dari paling bawah, sendirian, nggak dilihat, nggak didukung. Dan disitulah kamu mulai bertanya, apa aku kuat? Apa aku cukup? Tapi justru disitulah kamu mulai terbentuk. Karena tempat paling gelap adalah tempat biji mulai tumbuh. Bukan tempat untuk menyerah, tapi tempat untuk bertumbuh. Banyak orang ingin berada di puncak, tapi sedikit yang siap memulai perjalanan dari lembah. Padahal, semua orang hebat dulunya juga bukan siapa-siapa. Naruto bukan siapa-siapa saat kecil. Tak punya keluarga, tak punya teman, dianggap monster. Tapi dari rasa sakit itulah, dia membangun tekad. Tanjiro kehilangan semua yang ia cintai dalam satu malam. Tapi dia tidak menyimpan dendam. Dia memilih bertarung demi harapan. Midoriya lahir tanpa kekuatan. Tapi dia punya satu hal yang tidak semua orang miliki. Kemauan untuk terus melangkah walau terluka. Karena mereka tahu, meskipun semua itu butuh proses, tapi tidak memulai, adalah pilihan yang lebih menyakitkan. Dan mungkin kamu sekarang juga sedang di titik nol, tapi tenang, itu artinya kamu sedang memulai. Ada masa di mana kamu merasa sendirian, bukan karena tak ada orang di sekitarmu, tapi karena tak ada yang benar-benar mengerti perjuanganmu. Kamu bangun lebih pagi dari orang lain, tidur lebih malam, tapi tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Kamu belajar keras, kamu kerja lebih dari yang diminta, kamu tahan tangis, kamu sembunyikan kecewa, tapi dunia diam. Kamu tidak minta dipuji, tapi setidaknya kamu ingin dilihat. Tapi begitulah proses. Ia selalu terjadi di balik layar. Di ruang-ruang sepi, di tengah malam yang dingin, di antara suara hati yang berkata, cukup. Dan di saat itu, kamu mulai ragu. Apa aku harus lanjut? Apa aku memang ditakdirkan gagal? Tapi kamu tetap jalan. Kamu terus melangkah walau lututmu gemetar. Kamu terus bertahan walau hatimu retak. Karena jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang berbisik, aku belum selesai. Dan justru di saat dunia tak melihat, di saat kamu berjalan sendirian, disitulah karakter terbentuk. Bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu layak. Bahwa kamu bisa, walaupun tidak ada yang percaya. Kita sering salah paham soal proses. Kita kira proses itu cuma soal waktu. Tapi sebenarnya, proses itu soal luka. Luka karena jatuh, luka karena ditolak, luka karena gagal berkali-kali, luka karena merasa, kenapa semuanya susah buatku? Tapi justru di sanalah proses bekerja. Ia mengikis ego, membentuk kesabaran, memperkuat pondasi kita sebagai manusia. Proses itu menyakitkan, iya. Tapi rasa sakit itu yang menajamkan arah, yang mengajarimu membedakan mana mimpi, mana keinginan sesaat. Kamu tahu kenapa pelaut terbaik lahir dari laut paling ganas? Karena tidak ada kekuatan yang tercipta tanpa tekanan. Begitu juga kamu, kalau hari ini kamu merasa hidup menekanmu dari segala arah, bisa jadi kamu sedang ditempa menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Dan proses bukanlah musuh, ia adalah sahabat yang jujur. Ia tidak akan memberi hasil sebelum kamu pantas, tapi saat kamu siap, ia akan memberi lebih dari yang kamu minta. Maka jangan takut dengan rasa sakit, karena rasa sakit itu bukan akhir. Itu adalah pintu awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa semua sia-sia. Hari-hari ketika kamu sudah mencoba keras, tapi gagal juga. Saat kamu sudah percaya diri, tapi justru disakiti. Kamu jatuh, kamu patah, kamu menangis di tempat yang bahkan tak ada yang tahu. Dan di momen itu, kamu merasa ingin berhenti. Karena untuk apa terus berjuang kalau hasilnya tidak berubah? Tapi disinilah bedanya orang yang berhasil dan yang menyerah. Bukan siapa yang tidak pernah jatuh,
Tapi siapa yang tetap mau bangkit meskipun jatuh berkali-kali? Setiap kali kamu bangkit, kamu tidak kembali dari nol. Kamu kembali dari pengalaman, dan setiap luka yang kamu bawa membawamu lebih dekat ke tujuan. Rock Lee pernah divonis tak akan bisa bertarung lagi, tapi dia tidak menyerah. Karena buatnya, kalau bisa berdiri, dia akan bertarung. Deku berkali-kali kalah, diremehkan, ditolak, tapi dia tidak berhenti. Karena buatnya, selama masih bisa bergerak, dia akan terus maju. Dan kamu juga bisa. Kamu mungkin jatuh, tapi kamu juga punya pilihan untuk bangkit. Ingat, jatuh itu bagian dari proses, tapi bangkit, itu pilihan. Dan setiap kali kamu memilih bangkit, kamu membuktikan satu hal, kamu belum selesai. Akhirnya, setelah semua luka, semua air mata, semua malam panjang dan siang yang melelahkan, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai melihat hasil kecil, satu pencapaian, satu perubahan, satu pujian. Dan itu bukan sekadar hasil, itu adalah bukti bahwa semua sakit itu tidak sia-sia. Kamu melihat ke belakang, dan kamu sadar, kamu bukan orang yang sama. Kamu lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh. Kamu bukan lagi orang yang dulu mudah menyerah. Mungkin belum semuanya tercapai, tapi kamu tahu, kamu sedang menuju ke sana. Dan kali ini, kamu yakin. Karena kamu sudah melalui badai terburuk dan tetap bertahan. Naruto akhirnya diakui. Bukan karena kekuatannya saja, tapi karena hatinya yang tidak pernah berhenti percaya pada dirinya dan orang lain. Deku akhirnya menerima kekuatan yang selama ini ia impikan. Tapi bukan karena keberuntungan, karena dia pantas. Tanjiro akhirnya berdiri sejajar dengan para Hashira. Bukan karena takdir, tapi karena kerja kerasnya tak pernah berhenti. Dan kamu juga akan sampai ke sana. Mungkin bukan hari ini, tapi saat itu datang, kamu akan mengerti kenapa kamu harus melalui semua rasa sakit itu. Karena hasil yang besar hanya datang untuk mereka yang tidak pernah berhenti. Kini kamu tahu bahwa tidak ada keberhasilan yang datang tiba-tiba. Setiap orang yang kamu kagumi hari ini, dulunya juga pernah ada di titik terendah. Mereka jatuh, mereka gagal, mereka menangis, sama seperti kamu. Tapi yang membedakan mereka bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi keberanian untuk terus bertahan. Mereka tidak melompat ke puncak. Mereka mendaki pelan-pelan, walau sering terpeleset, walau kadang ingin mundur. Dan kamu juga sedang mendaki. Mungkin hari ini kamu belum sampai, tapi kamu sedang menuju ke sana. Selama kamu terus melangkah, kamu tidak kalah. Selama kamu tidak berhenti, kamu masih punya harapan. Semua itu butuh proses, dan proses itu melelahkan. Tapi lelah itu bukan tanda untuk berhenti. Itu tanda bahwa kamu sedang bergerak. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Kamu akan sadar bahwa hasil yang besar memang layak ditunggu. Karena yang kamu perjuangkan hari ini adalah hidup yang kamu impikan besok.